Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Berbagai suku dan budaya tersebut memiliki keragaman dan keunikan serta ciri khas masing-masing. Nah, dalam video kali ini akan kita bahas mengenai salah satu suku dan budayanya, yaitu suku Dayak dan misteri senjatanya yaitu Mandau yang bisa terbang. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sobat, salah satu budaya Nusantara tepatnya di ranah suku Dayak, kita pernah mendengar Mandau terbang. Hingga saat ini Mandau terbang masih menjadi misteri, apakah itu kenyataan atau hanyalah mitos masyarakat setempat. Mandau terbang ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja namun juga di negara tetangga, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam. Apa itu Mandau? Kata Mandau tersusun dari kata Mendau, yakni nama seseorang dari suku kuno China, Naman, atau Barbar Selatan yang dating ke Kalimantan. Mendau ini adalah orang yang pertama kali membuat senjata pedang seperti bentuk bilah pedang parang Mandau saat itu. Jadi dapat dikatakan Mendau ini merupakan senjata tajam sejenis parang yang menjadi senjata tradisional kebudayaan Dayak di Kalimantan. Hingga saat ini Mandau masih dikenal sebagai senjata tradisional nasional Indonesia. Orang Dayak biasa membawa Mandau kemanapun. Bagi orang Dayak ini tampak wajar. Bagi wisatawan mungkin akan terkesan mengejutkan sebab orang suku Dayak selalu pergi membawa senjata. Namun Mandau ini juga tidak dapat digunakan sembarangan. Mandu tidak boleh digunakan untuk mengancam dan menyerang orang lain yang tidak bersalah. Orang suku yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi dari hukum adat setempat. Mandau hanya boleh dikeluarkan dari sarungnya untuk mempertahankan diri atau ketika kondisi sudah terdesak. Mitos yang berkembang tentang Mandau ini, konon Mandau yang keluar dari sarungnya akan memakan korban. Sehingga orang suku Dayak tidak boleh sembarangan mengeluarkan Mandau ini, terutama untuk mengintimidasi orang lain. Fakta Mandau terbang. Berdasarkan cerita dari sebuah keluarga suku Dayak asli, Mandau terbang hanya berlaku untuk para tetua suku yang memiliki kesaktian dan kekuatan tinggi, serta diberi amanah untuk melindungi keluarga dan suku. Mandau terbang hanya terjadi jika diadakan sebuah ritual sebelumnya. Mandau ini akan mencari sasarannya, dan konon benda ini akan terbang dan tidak pernah salah sasaran. Versi lain dari keberadaan Mandau terbang ini, konon Panglima burung menggerakkan Mandau terbang setelah para tetua suku melakukan ritual. Panglima burung menerbangkan Mandau untuk mencari sasaran berdasarkan bau darah. Setelah menemukan sasaran, Mandau akan menebas korban tanpa belas kasihan. Memang cukup mengerikan. Meskipun begitu, ritual Mandau terbang hanya diadakan ketika situasi mendesak untuk mempertahankan suku Dayak. Istilah Mandau terbang berhubungan dengan teknik berburu suku Dayak. Sampai saat ini masih belum diketahui apakah praktik ini masih digunakan. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sangat dihormati sekaligus disegani. Hal ini karena mereka terkenal memiliki kemampuan gaib yang tinggi. Seperti dilansir dari Wikipedia dan berbagai sumber, Mandau adalah senjata tradisional Kalimantan, Indonesia, khususnya suku Dayak. Pada masa lalu,
Mayoritas penduduk asli yang tinggal di Pulau Kalimantan, Dayak adalah penganut animisme. Pedang mandau ini dibuat dengan detail yang sangat rumit. Hal ini juga yang membuat mandau berbeda dengan pedang lainnya. Detail pada pedang ini bukan hanya sekedar memperhatikan nilai estetika tapi punya tujuan khusus di setiap sisinya. Setiap detail dalam sisi pedang ini dipercaya punya makna tersendiri. Salah satunya adalah hiasan dedaunan pada bilah pegangan yang memiliki makna untuk mengusir hewan buas. Pada umumnya pedang dibuat dari besi yang ditempa tapi beda dengan mandau. Inilah yang membuat mandau istimewa karena dibuat dari bahan yang berbeda, batu mantikei. Sekilas memang seperti batu biasa tapi batu ini memiliki kandungan besi yang melimpah. Keunikannya bahan ini bisa menciptakan pedang yang sangat kuat dan keras tapi lunak saat dibentuk. Panjang bilah mandau ini adalah 66,5 cm dan lebarnya 3,5 cm. Ini terbuat dari baja bermata tunggal yang berat, diukir dan dipahat dengan desain berulang di sepanjang tepi. Menurut kepercayaan, sepertinya senjata mandau suku Dayak hampir sama dengan bumerang suku Maori yang dapat terbang dan kembali ke pemiliknya. Namun mandau terbang lebih berbahaya dari bumerang. Mandau seperti halnya sebuah aksesoris wajib suku Dayak yang akan selalu menghias di pinggang. Selain menjadi kebanggaan, mandau ini yang mampu menyapu penjajah dari tanah Dayak. Pulau Kalimantan yang populasinya kebanyakan suku Dayak ini menjadi area yang disegani oleh penjajah. Hal ini terjadi berkat senjata tradisional mereka yang sangat hebat. Kesakralan mandau mungkin sama dengan daerah-daerah lain yang punya senjata seperti suku Jawa dengan kerisnya, Sunda dengan kujangnya, dan Aceh dengan rencong serta masih banyak daerah lainnya yang punya senjata seperti halnya badik. Sobat, keberadaan mandau terbang terdengar mengerikan, bahkan bagi masyarakat suku Dayak sendiri. Semua orang antara percaya atau tidak apakah mandau terbang ini mitos atau nyata masih menjadi pertanyaan. Meskipun kekuatan mandau terbang tidak diragukan, namun kekuatan Tuhan masih di atas segala senjata setiap suku di Indonesia, termasuk suku Dayak. Jadi terlepas dari hal-hal mistis tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan jasmani dan rohani dan agar selalu dihindarkan dari hal-hal yang diinginkan. Sobat, sekian video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.